Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Ahadits Al-Ahkam karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan sutroh pembatas solat dari orang yang sedang solat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah baca beberapa hadis terkait dengan sutroh. Di antaranya paling terakhir pembahasan kita terkait dengan ukuran sutroh, panjangnya, tingginya, dan lebarnya. Di hari ini kita lanjut apa yang belum sampaikan lewat hadits-hadits dalam kitab ini. Di malam hari ini kita baca hadits nomor 222. Kata beliau rahimahullah, wa an Sabrah ibn Ba'bad al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin. Akhrajahu al-Hakim. Kata beliau dari Sabrah ibn Ba'bad al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyastatir ahadukum, hendaklah salah seorang dari kalian bersutroh fi salatihi, di dalam salatnya, walau bisahmin, walaupun itu dengan sebuah anak panah. Hadits ini penulis bawakan untuk menjelaskan kepada kita hukum mengambil sutra ketika sholat, yaitu sebelum sholat. Apa hukum mencari sutra? Pembahasan sebelumnya kita sudah ambil apa hukum lewat antara orang sholat dengan sutronya. Kemudian berapa ukuran sutronya. Di hari ini kita mulai dengan pembahasan apa hukum kita meletakkan sutro atau sholat mencari sutro. Apakah tembok, tiang, dan yang semisalnya. Para ulama rahimahumullah dalam permasalahan hukum sutro ada khilaf, ada silang pendapat. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad
Dan sebagian pengikutnya mengatakan bahwa mengambil sutra itu hukumnya adalah wajib. Ini pendapat dari Imam Ahmad dan sebagian pengikutnya Imam Ahmad, tidak seluruhnya. Mereka berdalil dengan hadis yang ada di hadapan kita ini. Saya terjemahkan ulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin." Hendaklah salah seorang dari kalian bersutroh dalam salatnya walaupun dengan sebuah anak panah. Ini kata mereka lafaz perintah. Ini kata mereka lafaz perintah. Tapi hadits ini riwayat Imam Al-Hakim sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar, tapi dia adalah hadits yang dhaif. Kalau seandainya sahih ini lafaz perintah, maka kita akan mengatakan wajib berdasarkan pendapat ini. Tapi ini hadits dhaif. Dikarenakan di dalam sanadnya ada rawi bernama Abdul Malik Ibn Rabi' Ibn Sabrah. Dia adalah rawi yang dhaif, didhaifkan oleh Ibn Adi, Ibn Ma'in dan selainnya. Sehingga hadits yang dipakai adalah hadits yang dhaif. Dan juga mereka punya hadits yang lain ya dalam masalah ini yang menunjukkan atas wajibnya. Seperti ada dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, la tusalli illa ila sutra. Jangan kamu salat kecuali ke sutra. Hadis ini sahih. Ini yang paling kuat yang dipakai untuk berdalil. Kalau hadis di buku yang ada itu dhaif. Yang paling kuat yang dipakai ini yang ini. Riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, kata Nabi SAW, la tusalli illa ila sutra. Jangan kamu salat kecuali ke sutra. Wala tada ahadan yamurru baina yadaik wa baina sutra. Dan jangan kamu membiarkan seorang pun lewat di antara kamu dan di antara sutramu. Juga datang dalam riwayat Imam Abu Dawud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha." Apabila salah seorang kalian sholat ke sutra, hendaklah mendekat. Jadi dekati sutronya, jangan jauh. Ini kata Nabi, perintah untuk mendekat ke sutra. Nah, mendekat saja ke sutra, hukumnya adalah diperintahkan. Maka tentunya mengambil sutra juga diperintahkan. Ini juga sahih. Kata para ulama, bisnadin jayyid. Ini hadis dengan sanad bagus. Jadi kita dalam mazhab ini lebih menguatkan di hadis yang lain, bukan hadis yang disebutkan oleh penulis. Nah, inilah pendapat yang pertama, Imam Ahmad dan sebagian pengikutnya. Mereka berpendapat wajib. Pendapat yang kedua,
mengambil sutra hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan yang anehnya, ini adalah pendapat mayoritas, pendapat kebanyakan ulama madhab. Terus kenapa bisa? Kan ada perintah. Ingat kaidah fikihnya, al aslu fil awamir al wujub. Asal kalau ada perintah itu wajib. Illa lisorif, kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya dari wajib ke sunnah. Sekarang ada perintah dari Nabi. Imam Ahmad berpendapat wajib, sebagian pengikutnya juga, tapi diselisih oleh mayoritas ulama fikih dari madhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah. Ini pendapat diselisih oleh mayoritas. Apa yang mereka pakai sehingga mereka tidak berkata wajib? Karena ini mayoritas yang menyelisihinya. Kata mereka, ada hadis Abdullah ibn Abbas. Hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Saya pernah sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya beliau lewat di tengah-tengah shaf di Mina dengan menggunakan keledainya. Dia lewat, dia berkata, Nabi SAW sholat di Mina ila ghairi jidar. Nabi sholat di Mina tanpa pembatas. Hadits ini kata mereka, apalagi ini terakhir, karena ini di haji terakhir. Ada yang mengatakan ini hadits menghapus tadi kewajiban dari wajib, dari perintah menjadi sunnah. Ada yang mengkompromikannya dengan cara hadits tadi perintah, tapi perbuatan Nabi menunjukkan itu perintah, tidak wajib. Itu pendapat yang dipegang oleh mayoritas. Dan pendapat yang dipegang oleh mayoritas memang punya sisi kekuatan. Ditambah lagi telah datang dalam riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dari Abdullah ibn Abbas, kata mereka ini, kata mayoritas, kata Ibn Abbas, atana Rasulullah SAW manahnu fi badiyatin lana wa ma'ahu Abbas fasalla fi sahara laisa baina yadayhi sutrah wa himaratun lana wa kalbatun ta'bathani baina yadayhi. Rasulullah mendatangi kami, waktu itu kami lagi di Badiah, di lembah. Bersama beliau ada Abbas. Maka Nabi sholat di Sohro, tanah lapang, tanah kosong, tidak ada di depannya sutra. Keledai kami, anjing kami, lewat di depannya. Lewat di depannya. Nah, ini kata mereka hadisnya. Hanya saja sangat disayangkan, dalil yang kedua ini adalah dhaif. Kalau yang pertama tadi dari Ibn Abbas, belum melihat Nabi sholat di Mina dalam keadaan tanpa tembok, itu sahih. Ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya, lafaz itu. Kalau lafaz ini yang mereka pakai, dia adalah lafaz yang dhaif. Di dalamnya terdapat seorang yang bernama Abbas
Ibn Ubaidillah Ibn al-Abbas, dia adalah rawi yang majhul. Dia meriwayatkan dari Al-Fadl Ibn Abbas tapi tidak bertemu dengannya sehingga sanadnya terputus, tidak tersambung. Hadis yang sanadnya terputus itu adalah hadis yang lemah. Makanya dalil yang paling kuat ia memalingkannya adalah hadis Ibn Abbas riwayat Imam Al-Bukhari yang disebutkan tadi. Dengan dalil inilah mayoritas berpendapat itu hukumnya adalah tidak wajib melainkan sunnah. Pendapat jumhur ini memang adalah pendapat yang punya sisi kekuatan sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Ini disebutkan di haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini adalah menukil keadaan terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sutroh. Walaupun untuk keluar dari silang pendapat, kita kalau sholat usahakan pakai sutroh. Kan paling sedikitnya sunnah, bukan hal yang mubah. Paling sedikitnya adalah sunnah. Apalagi telah ada yang berpendapat wajib seperti Imam Ahmad. Kalau ulama belakangan yang menguatkan wajib adalah Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil. Sementara Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz menguatkan sunnah. Pendapat jumhur. Ini terkait dengan sutra. Kemudian masalah berikutnya, kata beliau, an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatal mar'i al-muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'akhkharatir rahlil mar'ah wal himar wal kalbul aswad. Al-hadits wa fihi al-kalbul aswad syaitan, akhrajahu Muslim. Walahu an Abi Hurairah nahwuhu dunal kalbi, wali Abi Daud wan Nasa'i an Ibni Abbasin nahwuhu duna akhirih, wa qayyadal mar'ah bil haid. Kata beliau dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'u, akan memutus salat seorang muslim apabila dia tidak punya sutroh di depannya, seperti tinggi ujung dari pelana, tempat sandaran dari pelana kendaraan, akan memutus sholatnya kalau tidak ada sutroh seorang perempuan, seekor keledai, dan anjing hitam. Hadits di dalamnya juga terdapat riwayat al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu syaitan, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Juga dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah semisalnya tanpa disebutkan anjing. Artinya dalam riwayat Imam Muslim ada dua sisi. Kalau dari Abu Dzar disebutkan 3, keledai, perempuan, anjing hitam. Dalam riwayat Imam Muslim juga tapi dari Abu Hurairah tanpa disebutkan anjing, berarti cuma disebutkan 2, keledai dan perempuan. Wali Abi Daud dalam riwayat Imam Abu Daud, wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i, Ani bin Abbasin dari Ibn Abbas nahwuhu semisal dengan, tapi duna akhirih, juga tanpa yang terakhir yaitu anjing. Wa qayyadal mar'ah bil haid, hanya saja dia ikutkan kata perempuan itu dengan kata haid. Maksudnya jadi berarti perempuan yang sedang haid. Hadis ini pertama
sebutkan dalam permasalahan sutroh adalah terkait dengan kalau ada yang lewat. Iya. Di antara seorang dengan sutronya. Antara seorang dengan sutronya. Akan datang nanti hadis berikutnya, kalau ada orang lewat, kita sangat dianjurkan untuk menahan. Bahkan nanti akan datang lafaz fal yuqatilhu. Hendak dia menahannya dengan keras. Sampai ditakbir dengan lafaz membunuhnya. Memeranginya. Akan datang nanti. Cuma pertanyaan kita sekarang ini, kadang-kadang Al-Hafidz Ibnu Hajar belum hendak berurut. Kadang hadisnya belum sebutkan. Ini disebabkan dan disebutkan oleh para ulama belum menulis buku ini dari hafalannya. Belum menulis buku ini dari hafalannya. Iya. Jadi sekarang kita sudah punya sutra. Kita sudah punya sutra. Apakah kalau ada orang lewat, kita tahan mungkin dia tetap lewat, atau kita tidak sempat tahan, apakah itu membatalkan sholat kita? Itu pertanyaan yang beliau ingin sampaikan kepada kita lewat hadis ini. Kata Nabi, tidak ada yang bisa memutus sholat kecuali 3. Keledai. Yang pertama, anjing, perempuan. Hadis yang disebutkan oleh penulis ini adalah bertentangan dengan hadis yang lain. Ini tadi hadis Abu Dar, riwayat Imam Muslim. Ada hadis yang menyelisihinya. Riwayat Imam Abu Dawud. Riwayat Imam Abu Dawud. Dan akan datang hadisnya disebutkan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Katanya Nabi SAW bersabda, la yaqta'us shalah syai'un wadra'u mastata'. Tidak ada sesuatu apapun yang akan memutus sholat. Maka tahan saja semampu kalian. Artinya, kalau kalian sudah tahan, kemudian dia tetap lewat, apapun itu, maka tidak ada yang membatalkan sholat. Ini 2 hadis yang sepertinya bertentangan dalam masalah ini. Karena ada 2 hadis seperti ini yang bertentangan, para ulama rahimahumullah ta'ala berselisih pendapat terkait dengan hal yang membatalkan sholat selain yang keluar dari badan, ya. Selain yang keluar dari badan, dari 2 jalur. Kalau yang keluar dari kubul ataupun dubur, maksudnya apakah berupa kencing atau yang lainnya yang keluar di situ, atau kentut atau yang lainnya yang keluar dari bagian belakang, itu kan disepakati membatalkan wudu dan membatalkan sholat. Tapi apakah ada yang membatalkan sholat selain 2 itu? Seperti disebutkan dalam hadis ini, para ulama kita rahimahumullah dalam masalah ini sampai mereka berselisih pendapat sampai 4 pendapat terkait dengan ini. Ada di antara para ulama rahimahumullah yang mengatakan akan memutus sholat kalau itu adalah anjing hitam. Di antara para ulama lagi ada yang menyatakan akan memutus sholat kalau itu adalah anjing hitam dan perempuan yang sedang haid. Di antara juga para ulama ada yang menyatakan akan memutus sholat 3, perempuan, keledai, dan anjing hitam. Dan ada juga ulama yang berpendapat tidak ada sesuatu apapun yang memutus sholat. Tidak perempuan, tidak anjing hitam, tidak pula keledai. Ini 4 pendapat yang disebutkan oleh para ulama fikih. Oleh para ulama fikih rahimahumullahu
Ta'ala. Dan pendapat yang paling dekat dengan kebenaran adalah pendapat yang mengatakan bahwa tiga ini bisa memutus sholat kalau dia lewat di antara sof, di antara seorang yang sholat dengan sutra. Kenapa? Karena jelas sekali Nabi katakan, la yaqta'us sholah, itu asal. Tidak ada yang memutus sholat seorang kecuali tiga: perempuan, keledai, anjing. Ini jelas sekali. Adapun hadis yang dipakai la yaqta'us sholah syai'un, tidak ada yang bisa memutus sholat sesuatu apapun. Tahan semampu kalian. Tahan semampu kalian. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, tapi di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Mujalid Ibnu Sa'id Al-Hamdani. Dia adalah rawi yang dhaif. Dia adalah rawi yang dhaif. Sehingga berdalil dengannya tentunya tidak tepat. Kita lebih berdalil dengan hadis yang disebutkan oleh penulis, itu riwayat Imam Muslim. Itu riwayat Imam Muslim. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Juga pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, juga dipilih oleh Ibnu Hazm. Sebelumnya ini adalah pendapat Anas bin Malik. Ini adalah pendapat Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar. Dan yang diinginkan di sini antum perlu perhatikan, kalau dia lewat antara kita dan sof, kalau dia lewat. Adapun kalau dia di depan kita sholat, menjadikan dia sutra, itu perempuan, tidak membatalkan sholat. Karena Nabi SAW pernah sholat, Aisyah di depannya. Aisyah radhiyallahu taala anha di depannya. Jadi ini yang dimaksud adalah dia lewat antara kita dan sutra. Adapun kalau dia lewat setelah sutra, tidak ada masalah. Demikian pula kalau dia lewat antara sof. Antara sof. Kan sutronya makmum adalah sutronya siapa? Sutronya imam. Tidak membatalkan juga. Sebagaimana Ibn Abbas boleh lewat antara sof dengan keledainya. Jadi yang di sini diinginkan adalah kalau dia lewat antara kita dengan sutra kita, dia lewat, bukan dia di depan, bukan dia di depan, ya, atau setelah sutra kita. Ini lebih hati-hati pendapat ini, walaupun sekali lagi di sini ada 4 pendapat, ada 4 pendapat. Tapi yang paling hati-hati kita pegang hadis riwayat Imam Muslim ini lebih bagus. Ini lebih bagus untuk hati-hati. Bahwasannya ya, kalau di hadapan kita ada yang mau lewat, kalau itu perempuan hendaklah ditahan. Ya, demikian pula kalau ada anjing ditahan. Demikian pula kalau itu adalah keledai ditahan. Selain 3 itu tidak ada yang bisa membatalkan. Iya, kalau bukan 3 itu, bukan anjing, bukan perempuan, bukan pula apa tadi satu? Keledai, dan ini tidak ada ya di masa ini, jarang keledai, himar. Iya, yang banyak sekarang ini kuda. Banyak sekarang ini kuda, dan juga jarang lewat di kita. Jarang lewat di kita. Yang paling sering kita dapatkan perempuan. Kata para ulama, ini harus ditahan karena itu bisa membatalkan sholat ketika dia lewat di hadapan mereka. Dan mereka, para ulama kita, memperkecualikan kalau kita sedang di Mekah. Kita kan kalau di Mekah, kita kadang habis tawaf, sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Kadang-kadang orang tawaf lewat, laki-laki, perempuan. Nah, itu dimaafkan karena susah. Kita tahan yang ini sebentar, ada lagi yang lewat. Iya, susah. Nah, itu dikecualikan karena keadaan. Tapi selain Mekah, maka ini bisa memutus sholat.
maka ini bisa memutus sholat. Ini pendapat sebagaimana yang kami katakan tadi adalah pendapat yang paling hati-hatinya. Pendapat yang paling hati-hatinya. Kemudian hadis berikutnya dan terakhir untuk pertemuan ini kita sampaikan yang menunjukkan pentingnya kita menahan orang yang lewat. Kata beliau, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yajtazu baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan muttafaqun alaihi wa fi riwayatin fa inna ma'hul qarin. Masya Allah. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturu." Apabila salah seorang dari kalian salat kepada sesuatu yang mensutrohinya. Maksudnya dia salat ada sutronya. Kemudian ada seorang ingin lewat di antara dia dengan sutronya. Kata Nabi, "Falyadfa'hu." Hendaklah dia menahannya. Hendaklah dia menahannya. Fa in aba, jika dia enggan untuk berhenti. Di pertemuan awal tentang sutro, dia berdiri 40 lebih baik daripada dia lewat. Tapi kadang-kadang orang nggak tahu. Kalau dia mau lewat, kita tahan. Kalau dia tidak mau, enggan untuk diam, atau ganti jalur jalannya, kata Nabi, falyuqatilhu. Hendaklah dia memeranginya. Ditakbir dengan membunuhnya. Tapi di sini maksudnya jangan sampai nanti ada yang lewat, langsung kita jatuhkan dan kita gorok lehernya. Kata para ulama maksudnya falyuqatilhu falyadfa'hu biquwwah. Bi'unf. Hendaklah dia menahannya dengan keras, dengan kuat. Itu diinginkan, bukan pergi membunuhnya. Hati-hati. Dan sampai langsung baca ini hadis, istilahnya kita masuk penjara. Nah, ini kata para ulama kita, hendaklah dia al-mudafa'ah, menahannya dengan kuat. Menahannya dengan kuat kalau dia ingin lewat. Hadis ini Masya Allah menunjukkan pentingnya kita melakukan itu sunnah untuk menghalangi orang yang lewat. Untuk menghalangi orang yang lewat. Dan beliau katakan kalau dia tetap mau lewat padahal kita sudah tahan, kata Nabi, fa innama huwa syaitan. Itu syaitan. Maksudnya syaitan dari kalangan manusia. Dalam riwayat kata Nabi, fa inna ma'ahul qarin. Karena dia sekarang lagi bersama qarin, bersama teman jahatnya, yaitu syaitan. Ini alasan penjelasan kenapa kita harus menahan dengan kuat. Karena bersamanya sekarang syaitan yang ingin mengganggu dan lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Hadis ini dipakai oleh para ulama kita menunjukkan sunnahnya kita menahan orang sholat, orang yang lewat kalau kita sedang sholat. Tapi ini kalau dia lewat di antara kita dan sutro, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib kita tahan. Wajib kita tahan. Dan tentunya ditahan semampu kita. Jangan juga sampai di luar kemampuan. Kita sampai batalkan sholat kita. Kita sibuk dengan menahannya. Semampunya. Kata Nabi SAW, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ini kata Nabi SAW, apabila saya memerintahkan kalian dengan suatu perintah, lakukan semampunya. Lakukan semampunya. Ini disebutkan. Kalau dia tetap terobos
ingin sekali lewat, ya, maka kita tidak dibebani yang melebihi kemampuan kita. Ini yang kita ambil di pertemuan malam hari ini. Insya Allah masih ada sebenarnya sisa satu hadis, tapi takutnya terlalu panjang, yaitu boleh nggak kita sholat bersutrohkan garis, bukan sesuatu yang tertancap, tapi sesuatu yang tidur. Ini takutnya akan panjangan. Kita akhirkan saja nanti, baru langsung kita masuk di hadis atau di bab berikutnya, bab dorongan untuk khusyuk dalam sholat. Ini sebelum menjelaskan hukum seputar sholat Nabi SAW. Kita cukupkan dulu. Wallahu alam. Kita masuk di tanya jawab. Boleh bertanya langsung bagi ikhwan yang ingin bertanya langsung. Orangnya yang di depan baik. Ini pertanyaan yang bagus, walaupun ini adalah kita bisa majukan pembahasan nanti, sebenarnya kita akan singgung ya hukum sholat dan mendekat ke sutra. Hukum sholat menggunakan sutra, kemudian mendekat ke sutra. Tapi karena ditanyakan, sekaligus kita sampaikan saja ya. Pertama, kita sudah katakan tadi, sunnah bagi kita yang sholat untuk mendekat ke sutra. Sunnah bagi kita yang sholat untuk mendekat ke sutra. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila sutrah," apabila salah seorang dari kalian sholat ke sutrah, falyadnu minha, maka hendaklah dia mendekat. Hendaklah dia mendekat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman apakah terkait dengan pertanyaan ini? Ketika kita bersutrokan orang, orangnya pergi, apakah disunahkan kita untuk berjalan mencari sutroh? Maka lihat lafaz hadisnya. Idza shalla ahadukum, jika salah seorang dari kalian mau sholat ke sutroh, maka mendekat. Ini perintahnya sebelum sholat. Mungkin bisa dipahami seperti lafaz ya ayyuhalladzina amanu terkait dengan wudu. Saya sengaja sebutkan ini supaya kita paham. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan ayat wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi waghsil. Saya ulang. Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Cuci wajah kalian, cuci tangan sampai ke siku, wamsahu birusikum, usap kepala kalian, dan cuci kaki. Ini kata idza kuntum, pakai kata idza, jika kalian berdiri. Sebelum sholat atau sebelum sholat wudhu? Sebelum sholat. Sama sutra ini. Sutra ini dicari sebelum sholat. Apabila itu hilang, saat kita sudah sholat, kita sudah mencarinya terus hilang, maka tidak sunnah. Dan ini sunnahnya sebelum sholat. Kalau kalian sholat, sholatlah ke sutra, mendekatlah kepadanya. Ini sebelum sholat. Oleh karena itu kata para ulama, tidak dinukil dari para sahabat dan sebelumnya Nabi berjalan kalau sutronya pergi. Tidak dinukil dari sahabat, mereka berjalan kalau sutronya apa? Pergi. Karena mencari sutro ini adalah sebelum sholat. Kalau dia sudah pergi saat kita sholat, maka kita tidak disunahkan untuk mencarinya. Apalagi dalam madhab Syafi'iyah,
mereka keras dalam masalah ini. Karena kita akan bergerak tanpa ada kebutuhan. Tanpa ada kebutuhan. Nah, orang Syafi'iyah bergerak 3 kali, lebih dari 3 kali dalam sholat, batal sholat. Mereka keras dalam hal ini. Tidak boleh mencari. Dan memang kalau sutro kita pergi, tidak sunnah untuk mencarinya. Karena lapat tadi itu adalah sebelum kita memulai sholat. Sebelum kita memulai sholat. Bukan saat kita dalam keadaan sholat. Apalagi kadang akan menimbulkan fitnah. Kalau itu pun sunnah saja, kan ini kan sunnah mendekat. Sunnah mendekat. Tapi kalau dengan melakukan sunnah ini akan menimbulkan fitnah, jangan. Kadang sebagian orang akan berkata, kenapa? Itu ustaz. Sholat tapi berjalan. Ya mereka tidak paham. Itu kalau antum berpendapat sunnah saja. Tidak dilakukan kalau akan ada sangkaan buruk dari orang-orang yang tidak paham. Apalagi hal ini tidak dinukil kata para ulama untuk berjalan. Untuk berjalan. Itu wallahu alam terkait dengan itu. Apakah berdosa kalau dia pergi? Tidak berdosa. Ini pertanyaan lagi. Bagaimana hukumnya itu orang yang dijadikan sutro kemudian dia pergi? Apakah berdosa? Tidak. Tidak wajib bagi dia untuk duduk untuk orang yang mengambil sutronya. Tidak wajib. Kan hukum ambil sutro kan tadi pendapat jumhur apa? Tidak membatalkan sholat. Nah. Iya. Ini lanjutan. Banyak pertanyaan kita ini. Berarti. Iya. Jadi kalau dia tidak pergi, apakah dia dapat pahala? Ya, tahun alal birri wa taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan. Dia dapat pahala. Kalau dia tetap duduk karena saudaranya menjadikan dia sebagai sutro, tetap ia dapat pahala karena membantu di atas sunnah. Saling membantu di atas sunnah. Habis? Apa hukum memperingati hari kematian? Yang ke 1 hari, 100 hari, dan seterusnya. Nabi tidak memperingati kematian istri beliau yang paling berjasa dalam Islam. Di awal Islam. Perempuan pertama yang masuk Islam dari kalangan dewasa. Khadijah. Radhiyallahu ta'ala anha. Nabi tidak memperingatinya. Tidak hari pertama, tidak ke 40, tidak ke 100, tidak ke 1000. Dan juga Nabi SAW semua anak laki-lakinya meninggal saat beliau hidup. Tidak ada yang hidup anak laki-lakinya. Dan beliau tidak memperingatinya. Hari pertama dan seterusnya. Dan Nabi SAW juga meninggal para sahabatnya. Ketika beliau masih hidup. Meninggal para sahabatnya. Bahkan meninggal putri beliau. Kan istrinya Utsman. Juga meninggal saat Nabi SAW masih hidup. Tapi Nabi tidak melakukan peringatan di hari pertama dan di hari-hari berikutnya. Demikian pula Abu Bakar. Ketika Nabi SAW meninggal, belum tidak merayakan. Manusia terbaik. Dia meninggal. Tapi Abu Bakar tidak merayakannya. Iya. Tidak merayakannya. Demikian pula seluruh sahabat tidak merayakannya. Tidak memperingatinya. Hari kematian Nabi SAW. Sebagaimana mereka tidak memperingati dan tidak merayakan hari kelahiran Nabi. Nabi tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Dan para sahabat juga tidak pernah merayakan ulang tahunnya Nabi. Hari kelahirannya Nabi. Hari kematiannya juga tidak. Abu Bakar tidak meriwayatkannya. Umar, kan Abu Bakar kan hidup 2 tahun setelah Nabi meninggal. Karena umur Abu Bakar dan Rasulullah sama meninggalnya. 63 tahun. Jadi Abu Bakar belum lebih muda dari Nabi kita Muhammad SAW 2 tahun. 2 tahun. Makanya ketika belum setelah Nabi meninggal 2 tahun, Abu Bakar meninggal. Umar tidak merayakannya. Aisyah anak beliau, putri beliau tidak merayakannya. Ya, hari meninggalnya Abu Bakar. Demikian pula ketika meninggalnya Umar. Ini yang paling anehnya juga, Umar meninggal
sama umurnya dengan Nabi SAW, karena belum lebih muda. Umurnya dari Nabi dan lebih muda dari Abu Bakar, dan belum meninggal di umur yang sama. Belum meninggal di umur yang sama dengan Nabi SAW, dan para sahabat tidak ada merayakannya. Apa yang mereka tidak lakukan, maka hal itu bukan kebaikan. Karena kalau itu kebaikan, pasti mereka duluan. Mereka lebih semangat. Lebih semangat untuk melakukan kebaikan. Mereka saking semangatnya, tidak melewati 10 ayat, kecuali mereka telah pahami maknanya dan amalkan kandungannya. Kita lewat banyak ayat. Orang-orang yang merayakan perayaan bid'ah, tidak pernah menamatkan bahkan 30 juz. Dan ya, kalaupun ada yang menamatkan, tidak ada yang diamalkan. Tapi merayakan maulid. Bahkan kadang mereka tidak masuk ke masjid, tapi merayakan hari kematian. Nah, mereka kalau seandainya baik, ini sahabat lebih duluan melakukannya. Maka itu bukan kebaikan. Bukan kebaikan dan bukan syariat bagi yang melakukannya. Apa hukum akikah bagi pemuda yang telah meninggal? Pemuda, akikah ini untuk bayi, bukan pemuda. Karena Nabi SAW bersabda, "Man wulida lahu walad, fa ahabba ayyansak fal yansak, yudbah anhu yawma sabi'ihi, yusamma wa yuhlak." Siapa yang, atau kama qala Nabi SAW, siapa yang diberikan seorang anak, maka dan dia ingin untuk mengakikahinya, maka hendaklah dia akikahkan, potongkan untuknya di hari ke-7. Beri nama dan dia cukur. Nabi langsung bilang, hari ke-7. Kalau sudah anak muda, tidak ada syariat untuk akikah. Dan para sahabat yang masuk Islam, tidak ada. Ya, Nabi SAW yang menyuruh mereka untuk akikah, karena sebelumnya belum diakikah. Tidak ada syariat akikah saat sudah berusia dewasa. Akikah itu di saat kita lahir. Dan hukumnya adalah sunnah. Kalau sudah lewat waktunya, maka sudah lewat sunnahnya. Sudah lewat waktunya, sudah lewat sunnahnya. Di sini katanya karena salah seorang dari keluarga kami ingin mengadakan akikah buat adik kami yang baru-baru meninggal. Alasannya karena sejak lahir adik kami belum diakikah. Sudah lewat waktunya. Sunnah itu sudah lewat waktunya, tidak sunnah lagi. Tidak sunnah lagi. Kalau memang mau sedekah, boleh kita bersedekah atas namanya dan itu sampai. Kalau mau bersedekah, maka sedekah atas namanya itu sampai kepadanya. Saat kita sholat duduk tahiyat awal, tapi bacaan kita lewat sampai bacaan tahiyat akhir, apakah kita harus sujud sahwi atau tidak usah? Tidak perlu. Iya, kan boleh lewat. Boleh kita bersalawat di tasyahud awal. Boleh kita berdoa. Boleh. Masuk dalam umum perintah Nabi SAW, hendaklah dia pilih doa yang diinginkan. Itu termasuk doa. Itu termasuk doa, tidak sujud sahwi. Terkait hadis tentang seorang yang mengintip atau hukuman bagi seorang yang mengintip, seperti mengintip orang di dalam toilet dan yang semacamnya. Anda pernah dengar hadis yang menyinggung hal tersebut, dan Anda dengar hukumannya adalah matanya dilempar dengan pasir atau semalamnya atau semacamnya, berdasarkan perintah Nabi SAW. Mohon penjelasannya. Iya, kalau kita dapat, kalau kita lihat dia orang mengintip, boleh kita colok matanya. Iya, saat itu
saat itu. Adapun dia kalau sudah pergi, kita tahu saja ini mengintip, tidak perlu. Karena kita nanti butuh bukti. Butuh bukti. Itu hukum Islam. Itu kita hukum Islam. Tapi nanti kalau kita dipenjara karena mencolok matanya orang, nah itu hukum lain. Ini berbicara hukum Islam. Boleh kita colok matanya. Tapi kalau membuat kita susah setelahnya, kita jauhi, kita peringatkan. Hal itu lebih bagus dulu. Apakah boleh mengambil mushaf wakaf di masjid walaupun pengurusnya yang kasih? Kalau amanahnya pewakaf adalah untuk masjid, walaupun pengurus yang kasih tidak boleh, karena pengurusnya salah. Berarti pengurusnya tidak amanah. Seharusnya kan kalau orang wakaf untuk masjid, tidak boleh keluar dari masjid, tidak boleh dikasih pribadi. Ya kan, itu syaratnya pewakaf. Ketika ada pengurus melanggar janji itu, melanggar syarat itu, kita tidak boleh. Kata Nabi SAW, unsur akhok zaliman atau mazlumah. Tolong saudaramu dalam keadaan dia salah atau benar. Gimana caranya saat dia salah? Kan kalau benar kan jelas. Kalau salah bagaimana? Kata Nabi, tahan dia dari kesalahan supaya tidak berbuat salah. Supaya tidak berbuat salah. Jadi di sini kita tahan. Supaya dia tidak salah menggunakan wakaf yang diwakafkan orang ke masjid. Ini ada pertanyaan terakhir. Bolehkah kita sholat sunnah duha di jam dan tempat yang berbeda? Contoh, kita sholat duha di rumah dan kita ke tempat kerja, dan di tempat kerja kita sholat sunnah duha lagi. Bolehkah seperti itu? Ustaz, tidak boleh. Sholat duha itu kan boleh lebih dari 2 rakaat. Boleh lebih dari 2 rakaat. Walaupun yang Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah adalah 2 rakaat duha. 2 rakaat duha. Ini wallahu alam kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang lagi pembahasan tentang sutra. Insyaallah taala. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.